Oke, kembali lagi bersama kami di video Wonoagung Bersemi edisi Jalan-Jalan Desa. Kali ini kita akan mengajak para penonton semua untuk menyusuri Desa Wonoagung dari jalur utara. Nah, saat ini kami berada di Desa Ampel Gading. Nah, ini depan ada pertigaan. Kalau sebelah kanan menuju ke Sukorejo ke Paldapang. Kalau lurus ke Taman Satrian. Oke, kita lurus saja. Nah, masuk Desa Wonoagung lewat jalan utara diawali dari Desa Ampel Gading yang merupakan desa terluas di Kecamatan Tirtoyudo. Kemudian nanti setelah ini akan masuk Desa Taman Satrian, yaitu desa terujung utara di Kecamatan Tirtoyudo. Nah, habis itu kita akan memutar menuruni pegunungan dan menuju ke Desa Wonoagung. Nah, terus tonton saja video ini sampai selesai. Walaupun nanti ada beberapa bagian nanti mulai dari atas sampai ke Wonoagung, karena jarak antara tempat kami memulai tadi ya berada di Desa Ampel Gading menuju Wonoagung via Taman Satrian itu lumayan jauh, sekitar mungkin hampir 10 kilo. Dan semoga para penonton semua menikmati video ini. Oke, kita sudah menaiki tanjakan dan kita disambut dengan pemandangan indah di sana. Walaupun di sini masih Desa Ampel Gading, tapi luasnya mulai dari bawah sampai ke atas sampai nanti di perbatasan. Nah, dari sini sudah mulai hawanya mulai dingin. Kalau tadi di bawah lumayan panas ya, walaupun ada agak sejuk-sejuk gimana. Nah, kalau kita naik terus maka udaranya semakin dingin. Nah, bagi masyarakat yang tak betah dingin atau bagi penonton yang senang panas tapi gak senang dingin alias istilahnya kalau dingin itu minta jaket tebal-tebal lah, mungkin bisa lah diperlakukan di sini. Oke, kita berada di Dusun Sidaradi kalau nggak salah tadi ya. Ini di daerah Desa Ampel Gading dari ujung paling utara. Oke, seperti inilah suasananya. Samping kanan ada sekolah dasar negeri, samping kiri ada rumah penduduk. Nah, kalau sudah sampai situ, sesaat lagi kita akan menyusuri perkebunan warga yang hampir mirip seperti hutan gitu. Mungkin sekitar beberapa ratus meter lagi. Dan mohon maaf kalau suara saya tidak kedengaran karena memang pakai masker ya atau yang lainnya. Oke, kita naik lagi. Jadi sepanjang jalan dari Desa Ampel Gading menuju Taman Satrian ini banyak menanjak. Tapi bersyukur jalan di sini aspalnya sudah bagus. Walaupun sebenarnya harus ada perbaikan berkala lagi. Karena di jalan ini kadang sering dilewati. Awas. Semoga tidak kena copyright. Oke, lanjut tadi. Nah, ketika sudah di ujung sini kita akan menikmati pemandangan seperti ini. Bagus sekali. Nah, di sana juga Ampel Gading. Keangkat salah. Nah, seperti ini pemandangannya di sana, tidak kelihatan. Dan kita masih belok. Nah, kita akan memasuki daerah perkebunan, walaupun ada sebagian yang masih bentuknya hutan. Oke, kita naik. Oke, istilahnya kita harus hati-hati kalau lewat sini karena selain daerahnya sepi, kalau malam gelap. Jadi ya rumahnya daerah sini boleh acungkan tangan sekarang atau tulis di komentar. Oke, kita naik. Kalau pertigaan ke kanan itu ke perkebunan, ke perkampungan orang, masyarakat.
daerah sini. Oke, kita naik. Jadi di jalan ini banyak juga jalan yang agak berlubang, karena memang yang lewat sini itu bukan hanya kendaraan roda 2, melainkan juga kendaraan roda 4. Apalagi kendaraan yang muatannya banyak seperti truk atau yang lainnya. Nah, jadinya aspal yang ada di jalan penghubung ini antara Desa Ampel Gading dengan Desa Taman Satrian ini ya sedikit rusak lah. Oleh karena itu ya semoga saja nanti ketika kami akan review jalan lagi bisa lebih baik lagi lah daripada yang sekarang. Oke, kita masuk perkampungan lagi. Nah, dan udaranya mulai sejuk, sesejuk hatiku padanya. Waduh, oke, kita masih terus. Karena menanjak, kecepatannya kami tambah. Oke, masih menanjak. Dan Desa Ampel Gading ini kalau tidak salah ya, ini merupakan desa terluas, penduduknya pun juga banyak, mungkin sekitar lebih dari 5.000 penduduk, bahkan mungkin lebih dari 10.000 ya. Dan konon dulunya Desa Ampel Gading ini merupakan ibu kota dari Kecamatan Ampel Gading sebelum pindah ke daerah Desa Tirtomarto, atau kalau orang masyarakat sini bilangnya Baroto, yang berada di perbatasan antara Kabupaten Malang dengan Kabupaten Lumajang. Sedangkan Desa Ampel Gading ini akhirnya ya tetap jadi desa, walaupun dengan bekas-bekas keramaian yang masih ada sampai sekarang. Contohnya ada pasar, ada bekas seperti ada bekas kantor kecamatannya juga dan lain sebagainya. Walaupun itu tidak terlihat, namun kalau umpama dirasakan bisa. Oke, kita masih naik jauh ke atas. Dan mungkin beberapa ratus meter atau Oke, kita naik lagi. Tadi hampir saja rem mendadak karena ada kendaraan yang mau lewat. Jadi tak, atau pengendara yang nggak tahu atau kaminya yang nggak tahu, tapi ya biarkan saja. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini beberapa ratus meter lagi nanti masuk gerbang Desa Taman Satrian. Oke, jalannya makin nanjak lagi dan hawanya semakin dingin. Oke, kecepatan di sini 35 km. Bisa naik lagi. Oke, 36, 35. Kita masih naik lagi. Masih panjang. Nah, kalau Desa Ampel Gading bagian utara ini memang agak ada keramaian, cuma tidak seperti yang ada di pusat desanya. Kalau di pusat desa itu masih rapat-rapat rumahnya. Kalau di sini agak jarang. Nah, kita sudah sampai di gerbang masuk Desa Taman Satrian. Selamat tinggal Desa Ampel Gading dan selamat datang di Desa Taman Satrian. Oke, kita masih terus. Dan seperti inilah suasana Desa Taman Satrian via Desa Ampel Gading alias pintu timur. Nah, di samping kiri kanan adalah perkebunan kopi. Mungkin perkebunan kopi ini bekas dari zaman dahulu. Dari zaman dahulu ini bukan zaman tahun 70-60, Pak. Namun zaman Belanda, mungkin satu abad setengah yang lalu.
Oke, kita masih terus. Nanti beberapa ratus meter ada perkampungan, walaupun tidak sepadat di tidak sepadat di Ampel Gading. Nah, mulai jalannya aspal dengan berlubang-lubang. Semoga saja bisa di hold ya, karena memang ini jalan poros. Oke, kita naik menanjak. Oke, sudah ada tanda-tanda di sini. Maksudnya tanda-tanda ada perkampungan. Nah, ini ada perkampungan warga. Rumah terakhir ya. Ini rumah terakhir. Kita masuk di mungkin sekitaran daerah Belubuk, Desa Taman Satrian. Oke, kita akan balap dulu kendaraan ini. Dan kita akan menanjak dan melalui jalannya lumayan halus. Oke, lanjutkan. Nah, yang jadi tantangannya kalau lewat jalan seperti ini adalah ketika kendaraan roda 4 harus berpas-pasan dengan kendaraan lainnya. Kalau kendaraan roda 2 sama kendaraan roda 2 masih mending. Kalau kendaraan roda 2 dengan roda 4 mungkin masih bisa dimaklumi. Tapi kalau roda 4 ketemu dengan roda 4 saling berhadapan, itu salah satu di antara kendaraan tersebut harus mengalah. Makanya jalan di sini itu kadang pinggirnya itu masih ada, tidak di aspal, tapi kegunaannya ya juga lumayan. Tapi walaupun demikian, jalan aspal seperti ini sangat penting bagi masyarakat. Oke, kita lanjutkan naik ke atas. Dan nanti kita akan akhiri video ini nanti sampai mana nanti kita lihat saja. Oke, ada anak kecil lagi pulang sekolah. Ada bocil. Oke, kita naik. Nah, di sebelah kanan ini, persis di sebelah kanan. Ini. Oke, kita lanjut masih dulu. Oke, di sebelah kanan persis ini merupakan hulu dari Sungai Manjing. Yaitu salah satu sungai yang dikatakan oleh beberapa ahli merupakan bagian dari lahar Semeru. Jadi sebenarnya di samping kanan tadi itu sudah ada peringatan untuk ya waspada. Bila saja nanti kalau ada lahar, kalau Semeru meletus ada lahar lewat situ, harus dievakuasi. Oke, kita sampai di atas, samping kiri menuju ke perkampungan. Ini berada di Dusun Karangsuko. Oke, kita belok. Di situ ada masjid bagus, warna biru, yang merupakan ciri khas dari kampungnya. Maksudnya ciri khas kampung ini. Dan kita akan ya beberapa ratus meter lagi lah, kita akan sampai di Balai Desa Taman Satrian, yaitu balai desa terujung utara yang ada di Kecamatan Tirtoyudo. Dan jalannya mulai mulus lagi. Tadi hanya beberapa ratus meter jalannya rusak, tapi semoga bisa diperbaiki. Dan ini ada pertigaan, kalau serong kanan itu menuju ke pertambangan pasir dan juga bisa ke kampung sebelah. Dan kita akan teruskan ke Balai Desa Taman Satrian. Nanti kita akan bertemu dengan pertigaan di sana. Kita belok naik lagi. Dan nanti ada tantangan sendiri bagi kami untuk memvideokan ini. Nah, sudah sampai. Kalau sebelah kanan itu menuju ke Wajak, kalau ke kiri ke Desa Wonoagung. Oke, kita ke kiri. Nah, tantangan dimulai.
Oke, sebenarnya tantangannya tidak terlalu sederhana ya, cuma berbahaya kalau tidak berhati-hati, yaitu jalannya menurun dan terus menurun sampai nanti di Desa Wonoagung. Namun jalan yang di sini nanti sampai pertigaan, kita akhiri nanti di pertigaan yang ada yang mengarah ke Desa Wonoagung. Ada dua jalan nanti. Nah, dan jalan turunan ini merupakan jalan turunan yang paling ekstrim di antara jalan turunan yang ada di beberapa tempat ya. Jadi kalau seumpama kendaraan Anda lewat sini, ya istilahnya harus dalam keadaan prima. Jangan sampai ketika menuruni jalan ini, terus remnya blong, wah, akhirnya mendapat masalah nanti. Bisa jadi kecelakaan, bisa jadi musibah ya. Bukan hanya kecelakaan lagi. Nah, kayak gini, turunannya lumayan ekstrim. Dan Desa Taman Satian ini merupakan desa terujung utara ya di Kecamatan Tirtoyudo. Jadi kalau ujung selatan itu ada namanya Desa Pujiarjo. Nanti suatu saat kami akan videokan dan kami akan riset satu persatu. Nanti bagaimana ceritanya, nantilah tunggu aja video dari kami atau postingan di media sosial kami di Wonoagung Bersemi. Samping kiri ada lapangan voli, lapangan kebanggaan, dan menjadi hobi bagi masyarakat di sekitar Tirtoyudo. Jadi istilahnya di Tirtoyudo ini yang namanya bola voli sudah menjadi urat nadi masyarakat dalam hal bidang olahraga selain dari pertanian dan peternakan. Dan di sini masih istilahnya masih ada ya rumah-rumah tradisional seperti ini, ataupun rumah-rumah yang agak semi-semi modern, karena ini seperti ini rumah-rumah tradisional atau rumah gedek. Oke, kita turun dan hati-hati. Mohon maaf ya kalau suaranya agak tidak jelas karena satu dua hal. Oke, kita masih turun. Oke, turunannya semakin ekstrim. Kita akan minggir sedikit. Dan semoga saya jalan ini bisa diperbaiki ya, karena memang ini jalan poros menuju ke Dampit. Kalau tadi yang di awal itu jalan menuju ke pusat Kecamatan Tirtoyudo, kalau ini menuju ke Kecamatan Dampit yang merupakan pusat dari semua hal, termasuk ekonomi, karena di sana juga ada pasar besar namanya Pasar Dampit. Oke, kita akan turun dan kita harus berhati-hati karena kadang bisa slip juga di sini. Oke, kita turun. Jalannya masih makadam, semoga saja bisa diperbaiki karena memang ini jalan poros utama. Nah, kita hampir sampai di, oh iya betul, kita akan turun sekali atau dua kali atau beberapa kali lah sebelum kita sampai di pertigaan. Ya belum? Oke, agak turun lagi dan jalannya ya bisa penonton lihat lah, masih makadam. Semoga saya bisa diperbaiki ya oleh pihak terkait. Saya sudah bilang berapa kali itu. Dan kita sudah sampai di pertigaan. Nah, itu ada musola, bentuknya kayak mirip masjid tapi sebenarnya ini musola. Dan kita akhiri video jalan-jalan desa punyanya Wonoagung Bersemi ini sampai sini. Ya Rumian. Oke, berhenti dulu. Nah, ini ada masjid.
Nah, kita akan akhiri video di sini. Jangan lupa tonton video Wonoagung Bersemi lainnya. Sampai jumpa, dan nanti di bagian kedua kita akan lurus menuju ke Wonokitri via Wonoagung Tengah. Kalau sebelah sana menuju ke Wonokitri via Tulungrejo, Kaliwangkit. Oke. Terima kasih dan bye-bye.